Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selasa malam hari ini, puji Tuhan, tanggal 12 Mei 2026. Kita bangga dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena bersama dengan Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita. Silakan dunia kejahatan dari si iblis akan mencapai kita. Silakan. Tapi kalau kuasa Tuhan bersama kita, kuasa iblis dihancurkan. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Rom 8:31, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Itu mari datang kepada Yesus, serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, Yesus akan menyertai kita. Itu pentingnya kita selalu dekat dengan Yesus, supaya kita ada pagar ilahi, dijauhkan dari segala cobaan, dijauhkan segala kuasa iblis, segala setan, dihancurkan dalam nama Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius 26:41, berjaga dan berdoa supaya kita jauh dari pencobaan, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita minta kekuatan dari Tuhan, kita minta kuasa dari Tuhan. Hancurkan kuasa iblis. Kita mau baca Injil Lukas pasal 11 ayat sampai 14, pasal 14 ayat 23, ayat 14 maksud saya. Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Di situ Yesus senantiasa menyatakan kuasanya. Orang bisu dari kuasa roh jahat disembuhkan sama Tuhan. Itulah kuasa Tuhan. Saya Pastor Yakob Rama, kami akan di dalam buku Tabernakel Glory nomor 433. Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan hiburkan hatiku. Hilang susah, hati penuh dengan sukacita. Semua baru waktu Yesus datang. Amin, haleluya. Kuasa Roh Kudus hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan Yesus berikan hatiku damai. Hilang susah, hatiku penuh glory. Waktu Yesus datang kembali. Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku. Bapa, malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Aku cinta Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, aku mau setia, aku hamba-Mu mau taat, melakukan perintah-perintah-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hidup kita merasa aman kalau bersama Tuhan Bapak Ibu. Karena janji Tuhan di dalam Yohanes pasal 1:12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari kita mau percaya, kita mau setia dan taat, melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen. Saya sudah berkali-kali katakan, jangan menjadi orang Kristenan, tapi Kristen tenanan, Kristen benaran, taat kepada firman,
menyenangkan hati Tuhan Yesus, punya hubungan akrab dengan Tuhan, hati selalu melekat dengan Tuhan. Di situ kuasa Tuhan akan juga sama melekat dalam setiap kita. Karena janji Tuhan, setiap orang yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus ada kuasa. Karena kuasa Tuhan tak terbatas, kuasa Tuhan tak tertandingi. Iblis pun gemetar kalau kita baca dalam Yakobus pasal 2:19. Dan saya percaya malam hari ini, malam yang diberkati Tuhan, tiap hari setiap saat kita melangkah bersama Tuhan. Jalan serta Yesus setiap langkah, takkan merasa dunia kita mau cinta Yesus, ku serahkan semuanya pada Yesus. Tuhan pelihara hidup kita, jalan serta dengan Tuhan Yesus ada damai sejahtera. Haleluya. Jalan serta dengan Yesus, kita jauh dari perkara-perkara dunia, kita jauhkan. Kita mencinta firman Tuhan, lakukan dengan setia. Haleluya. Saya mau taat pada firman-Nya, hidup di dalam firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus selalu bersama saya. Amin. Mari kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Melangkah bersama Yesus. Jangan pernah melangkah sendiri. Melangkah bersama Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan, biarpun banyak tantangan, banyak cobaan, banyak pergumulan hidup, tapi kalau melangkah bersama Tuhan, seperti Sadrak Mesak Abednego, Daniel di dalam gua singa diam, gak ada yang berani ganggu Daniel. Sadrak Mesak Abednego dalam perlindungan Tuhan, tidak ada satu titik api pun yang bisa menyentuh tubuhnya, karena ada Tuhan menyertai kita. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau baca Injil Lukas pasal 11. Kita berurutan, kita terus baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita. Kemarin kita baca Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13. Sebelumnya ada ayat 1 sampai 4. Berurutan 5 sampai 13. Sekarang kita baca ayat 14. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisa itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Amin. Kuasa Tuhan dahsyat. Setiap masalah di dalam dunia, banyak pergumulan hidup. Di luar Yesus banyak masalah. Tapi bila kita datang kepada Yesus, iblis pun gemetar dan taat kepada kuasa Tuhan. Lihat ini saudara. Ada penyakit bisu itu karena setan. Kalau dalam Mazmur 107:17 ada penyakit disebabkan karena dosa. Disebabkan karena kesalahan, banyak masalah-masalah. Diri kita menjadi troublemaker. Kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka bisa menimbulkan penyakit. Coba baca Mazmur 107. Saya mau baca supaya Bapak jelas ya. Karena ada penyakit yang datang diizinkan sama Tuhan, tapi ada penyakit yang akibat dosa. Nah, ini penyakit bisu tadi disebabkan oleh kuasa roh iblis. Mazmur 107:17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Lihat ini. Oleh sebab kelakuan yang berdosa menyebabkan maka timbul sakit. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka ini. Oleh karena itu jangan sekali berbuat dosa. Jangan hidup di dalam dosa, tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan contoh konkret ini, jelas ini fakta. Ya orang itu bisu dari kuasa iblis. Tetapi 15, tapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penguasa setan. Coba ini, dasar imam kepala orang Farisi, orang tidak suka sama Tuhan Yesus. Selalu cari gara-gara. Padahal Tuhan sudah menyembuhkan, masih saudara, dikatakan dari kuasa Beelzebul. Ayat 16, ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Ini ada orang yang ngetes Yesus. Ya, ayat 17.
Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Yang jelas saudara, karena iblis itu jodoh menjadi suatu kerajaan. Kerajaan setan, kerajaan iblis, kerajaan maut itu. Tapi kita bicara kerajaan Allah. Kita bicara kerajaan surga, kerajaan Allah. Mari kita, ini disebut ada kerajaan Allah. Mari kita baca ya. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa kamu menyihir setan dengan kuasa Beelzebul. Mereka selalu bikin gara-gara. Dianggap kuasa Tuhan, kuasa Yesus dalam diri Yesus ada kuasa, dianggap Beelzebul. Nggak ada masalah. Tapi kuasa Tuhan dahsyat, saudara. Ya, terus berikutnya ayat 19. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Ayat 20. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada. Amin. Ada kerajaan Allah. Maka pentingnya kita dalam setiap aspek hidup kita, kita undang kuasa Tuhan. Kita undang firman Tuhan. Kita undang kuasa Roh Kudus. Supaya kita senantiasa ada kerajaan Allah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam semua aspek hidup kita ada kerajaan Allah. Saya sudah terangkan di dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah ada 3 hal. Kerajaan Allah di dalamnya ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Jadi artinya, kalau kuasa Roh Kudus, kita melangkah bersama dengan Tuhan, ada kerajaan Allah, jadi ada kebenaran. Kita jauh dari dosa. Kita tidak mau hidup di dalam dosa. Seperti saya, sudah komit dengan Tuhan. Saya mau tidak hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Harus ada kebenaran. Dan kedua, kerajaan Allah di dalamnya ada damai sejahtera. Kalau dalam rumah tangga ada damai sejahtera, berarti diragukan kekristenannya. Maka itu minta sama Tuhan. Dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan, dalam apapun yang kita kerjakan, ada kerajaan Allah. Maka pentingnya doa Bapa kami. Dikatakan, datanglah kerajaanmu. Karena di dalam kerajaan Tuhan adalah kebenaran. Supaya kita minta sama Tuhan, datanglah kerajaan, artinya supaya ada kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus. Kita selama hidup dalam dunia, setiap kita pasti hidup di dalam butuh kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, yang adanya kehancuran, saudara. Sungguh minta kebenaran Tuhan. Kalau ada kebenaran Tuhan, maka otomatis Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tutup mari kita minta sama Tuhan supaya kuasa Allah yang maha tinggi akan menyertai kita. Kalau kita senantiasa hidup melekat dengan Yesus. Ayat 21. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tapi jika seorang lebih kuat daripada menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkan dan akan membagi-bagi rampasannya. Jadi jelas kesimpulannya, kita minta kuasa Allah. Kuasa Roh Kudus akan menyertai dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan, dalam bidang apapun. Kita andalkan Tuhan. Di situ nanti Tuhan akan curahkan kerajaan Allah. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus. Ada 3 yang terakhir. Siapa yang tidak bersamaku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersamaku, ia mencerai berikan. Amin. Mari kita senantiasa bersama Tuhan. Tidak bersama aku. Jadi maksud Tuhan supaya kita ada unity, ada kebersamaan, ya. Senantiasa kita mau bersama Yesus, bersama dengan Yesus, dengan saudara-saudara kita juga harus ada unity, ada kebersamaan, ada persatuan, kesatuan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Maka di situ Tuhan akan mendatangkan, mencurahkan kerajaan Allah. Yang jelas, tema firman Tuhan pada malam hari ini, kerajaan Allah. Kalau ada kerajaan Allah, kuasa Tuhan akan menghancurkan kuasa iblis. Maka pentingnya kita senantiasa minta Roh Kudus turun dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus bersama kita, maka kerajaan Allah datang. Ya, jadi saudara mengerti di dalam bicara kerajaan Allah ada 3 hal. Ada kebenaran Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus. Maka kalau kita dekat menjaga hubungan sehat dengan Tuhan, Roh Kudus menyertai kita, dan rumah tangga kita ada kerajaan Allah. Pelayanan kita ada kerajaan Allah. Setiap langkah kehidupan kita ada kerajaan Allah. Karena kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan hidup sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Bila berkat damai sejahtera, kuasa Roh Kudus turun menyertai kita,
Supaya kita Bapak Ibu semua bersama saya ada kerajaan Allah bersama kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jalan serta Tuhan Yesus setiap langkah, haleluya. Rasa damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Serahkan semuanya pada Yesus, Tuhan bersama kita. Kuasa Roh Kudus turun bersama kita, kerajaan Allah datanglah. Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis, kuasa Tuhan hiburkan hatiku. Kau serahkan seluruh hidupku pada Yesus, kuasa Tuhan selalu bersamaku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Amin, haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Kita mau selalu dekat karena dengan Yesus, kuasa Roh Kudus bersama kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah turun atas kehidupan kita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan malam hari ini, datanglah kerajaan-Mu berkuasa dalam kehidupan kita. Supaya kalau kerajaan Allah, kuasa Tuhan menyertai kita, kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Ada damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus bersama kita. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.